Sobat Ambyar. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Masih waras? Alhamdulillah. Kalau Jangan begitu ya. tanyakan kenapa kami berdua. Bukan Pak Pantun. Mau kami bersatu, berdua, bertiga, berempat. Itu adalah keinginan kami. Tapi sebenarnya ya dimaklumi. Kan pasti bertanya, oh, kemarin sendiri Kak Dewi dengan yang lain. Iya. Sekarang kok berdua? Terlihat seperti sudah tidak kompak gitu. Ya memang begitu adanya. Enggak kompak. Ini kan kita memaklumi Dewi Persik kan kemarin ulang tahun minggu lalu. Ini kan Dewi Persik perayaan ulang tahunnya 7 hari 7 malam ya. Nanggep wayang. Masih ulang tahun dia. Kalau satu lagi siapa nama teman kita siapa ya? Saya lupa. Siapa namanya? Siapa dia? Kak, Siapa dia? Nining. Kemana dia? Kita nggak tahu kabarnya sampai sekarang ya. gak apa-apa biar. Di Amerika. Oh ya Allah, lagi liburan. Selamat liburan ya. Happy liburannya Karen Delano ya. Sister kali ya. Semoga gak lupa pulang ya Karen Delano ya. Ya. Jangan sampai digantikan sama orang lain di sini nih. Gak, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Tadi aja Mbak Jess. Karena mungkin cuma Karen Delano yang mau dibayar pakai nasi dus ya. Tapi Sobat Ambyar, semoga. Kenapa? Tapi karena hari ini tuh bintang tamunya adalah temanya ibu dan anak. Mama. Anakku. Ibu dan juga anak kita akan hadirkan ya. Ketawa semua, astagfirullahaladzim. Bintang tamu yang satu ini ibu dan anak, kedekatannya, kehangatannya seperti apa. Walaupun sang ibu tuh sempat tidak menemani anaknya beberapa tahun. Tapi kita Betul. akan lihat ya seperti apa mereka berdua sekarang dan kabarnya. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan siapa Mama? Angelina Sondak dan juga Ken. Masai. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur, stop sudah jangan Angelina Sonda dan juga Ken. Kompak banget bajunya. Sehat. Alhamdulillah. 2025 gimana tahun ini? Up and down pasti, ya challenge-nya banyak ya Kin ya. Banyak turbulence-nya juga ya. Naik turun ya. Namanya hidup ya. Namanya hidup pasti. Kalau nggak ada kayak roller coaster, bukan hidup. Betul. Kadang di atas banget. Amin. Eji dan juga Keanu kami mengucapkan terima kasih. Ada berita apa sih Rian? Kita mau kasih lihat katanya mereka berdua semakin sweet. Semanis madu. apa yang ku berikan. Geger. Keanu Masaid, anak dari Angelina Sondak yang kini tumbuh menjadi remaja yang ganteng. Semakin tampak terlihat lengket dengan sang ibu Angelina. Dalam postingannya, mereka kerap menghabiskan waktu berdua, membuat netizen gemas dengan keakraban mereka berdua yang sudah kembali terlihat. So sweet banget sih ibu dan anak satu ini. Pantas aja netizen banyak yang gemas lihat kedekatan mereka. Tapi. Dalam satu postingan Angelina yang mengaku hidup berdua dengan Keanu saja sudah cukup. Jadi makin melting deh. Gimana ya cerita selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Keanu tuh di sini dari zaman belum kumisan, belum jenggotan sampai sekarang udah kumisan udah jenggotan ya Mbak Eji ya. Iya bener. Masa segede gini belum punya pacar, bohong ah. Banyak yang mau deketin sih, Tapi belum ketemu. Nggak boleh sama Mama boleh Pak? Kayaknya nggak boleh sama mama. Nggak boleh. Nggak boleh. Bener Mbak Eji nggak boleh. Aku tuh sama Keanu sebenarnya terserah aja gitu ya. Cuman kan yang namanya ibu ya. Kadang-kadang sebenarnya mungkin cemburu kali ya. Habis mestinya kemana Keanu ya jalan sama teman-teman ya waktu buat mami kapan? Jealous. Oh, iya kali. Tapi kalau lagi berdua tuh biasanya ngapain aja Mbak Eji sama Keanu tuh quality time-nya tuh kebiasaannya ngapain? Dan kemana? Ya palingan kita makan bareng, kita deep talk, and then Apa deep talk yang paling sering? ya kan aku udah mau kuliah kan, jadi mami tuh ngasih nasihat gitu untuk masa depan, terus jadi sukses lah intinya. Apa Pak coba? Mami tuh bilangnya apa? Ya yang penting just try new things aja in general. Just try new things, mencoba hal-hal baru. Iya. Oke. Tapi Kak Inji kenapa kalau ada cewek yang deket selain cemburu ya, kenapa? Nggak bolehnya kenapa?
Ya, sebenarnya tuh aku agak sedikit overprotective kali ya ke Kian. Oke. Jadi kadang-kadang tuh aku yang tiba-tiba jadi, itu siapa? Orang tuanya siapa? Sekolah di mana? Mau ngapain? Nah dia mungkin banyak banget sih pertanyaan. Dan kamu merasa nggak kalau mami kamu tuh protektif? Protektif sih, like setiap cewek yang mau deketin aku, mami tuh kayak, aduh ih kurang, ih jelek. Oh ya? Iya kayak gitu mulu. Jadi udah diseleksi dari awal. Ya soalnya kan standarnya emang putri Indonesia ya, jadi wajar. Aduh. Banyak nggak misalnya cewek yang deket sama kamu sampai akhirnya tereliminasi karena mami kamu tuh Iya. serak gitu? Pernah diputusin, mami yang putusin. Kok mami yang Diputusin putusin karena mami sih? kamu yang putusin? Iya. Mbak Enci, Bukan. Aku hanya kasih tahu ke orang tuanya. Maksudnya kalau mungkin seumurannya Keanu nggak tiap hari jalan kali ya. ngomong ke orang tua ceweknya. Iya. Terus respon orang tua ceweknya apa? Setuju, karena harus sekolah, harus fokus ke pelajaran, malah seneng. Jadi, makasih ya Mbak Enji ya infonya gitu ya. Oh laporan. Ya aku selalu laporan jadi kalau bagi saya temen yang dekat dengan Keanu itu kan jadi anak aku juga ya. Iya. Dan aku jadi bertanggung jawab untuk pertama keselamatannya, terus kenyamanannya. Jadi aku selalu pasti mau tahu orang tuanya. Untuk apa? Untuk reporting. Betul. Nah, hari ini Keanu mau jemput si A ya gitu. Diizinin nggak gitu. Oh Mbak Enci tuh begitu. Agak aneh ya? Enggak aneh sih. Aku jadi Wajar-wajar aja. Wajar Tapi nggak sih? Keanu nggak masalah. Kalau mama gitu nggak masalah. Ya nggak masalah sih. Aku sih, tapi kayak jangan gitu juga lah, Mam. Cuman kamu pernah protes nggak sama mami kamu? Begini banget sih sampai kayak mau jemput cewek gue aja dilaporan sama nyokapnya. Ya aku kayak bilang, Mami harus ngerti juga, aku juga masih muda. Iya. Karena aku bilang kayak, Mam juga pasti masih pernah ada masa muda kan. Iya. Emang Iya. ketakutannya Mbak Enci itu apa sih? Aku hanya khawatir misalkan mereka pulang malam terus orang tua dari temennya marah gitu ya. Pernah kejadian? Ya misalkan harusnya kan jam 10 udah di rumah ya. Nah mungkin Keanu agak telat-telat dikit. Nah aku kan jadi feel responsible gitu loh untuk anaknya orang lain kan. Paling malam Keanu boleh pulang jam berapa? Sebenarnya sih dia paling malam jam 10 tapi dia suka sneak out ya. Oh ya? Iya. Tanpa sepengetahuan? Kayaknya pokoknya tiba, oh iya mami aku udah di rumah gitu ya. Tapi kayaknya sih keluar lagi mungkin ya. Ya nggak sih Ken? Gak pernah sih, Mam. Oh nggak pernah, alhamdulillah. Kok bisa sih? Tinggal serumah kan? Iya. Tapi kok bisa ada kata-kata oh, kayaknya sneak out? Emang Karena kalau aku udah deep sleep juga kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau misalkan mungkin dia udah di rumah, habis itu dia keluar lagi kan. Nah jadi akunya kadang-kadang ngerasa di mana ya. Tapi Keanu alhamdulillah sih dia bilang, Mami pokoknya ini ada aplikasi 360. You can check me wherever I am. GPS? Apa sih itu kan? Live 360 tuh. Live 360. Oke. Tapi bagus. Dianya juga ngabarin. Maksudnya biar orang tuanya nggak nyari ya. Iya sebenarnya kita kan cuma khawatir ya. Betul. Harus khawatir. Ya tetap aja mau, sekarang umur berapa? Umur 16. Mau 16 tahun, umur 20, umur 25, namanya anak mah tetap anak. Enji mungkin Mbak Enji kangen sama Keanu waktu masih kecil. Kita mau kasih lihat Keanu posting dirinya waktu masih kecil. Apa yang Mbak Enji paling ingat momen saat Keanu masih kecil? Yang pasti pas lahiran lah itu ya. Setelah itu kan semua yang mungkin Keanu posting tadi kan aku nggak membersamainya. Tuh, jadi kalau misalkan lihat yang kayak begitu kadang-kadang tuh ada rasa. Tapi aku udah janji sama Keanu nggak nangis. Tapi Mbak Enji tuh kalau ngomongin Keanu waktu kecil selalu berkaca-kaca. Iya, karena apa ya? Karena walaupun aku sekarang mungkin diberikan kesempatan, aku tetap nggak bisa balikin Keanu tuh jadi 2 tahun. Kan aku nggak bisa menikmati masa-masa lucunya dia dari 2 tahun sampai ke 13 tahun itu. Mbak Enji tadi bilang aku janji gak akan nangis sama Keanu. Emang kenapa bikin perjanjian itu sama Keanu? Keanu nggak suka katanya kalau maminya nangis. Why? Kenapa Keanu? Ya kalau mami sedih aku juga sedih lah. Cuman kayak ada feeling saja sih. Jadi yang membuat kamu sedih itu melihat mami kamu sedih. Iya. Kalau yang membuat Mbak Enji sedih itu apa? Kalau membuat aku sedih tuh kalau misalkan Keanu nggak sholat itu aja sih sebenarnya. Aku tuh berharap, maksudnya kan mungkin aku pengen Keanu tuh sholat, ikro, hafal Al-Quran gitu ya. Jadi kadang-kadang aku ya kalau lagi sholat sih sedih aja gitu. Cuman aku yakin bahwa yang penting dari orang tua itu kan adalah doa orang tua Ya. dan ridhonya. Aku ridho kok dengan Keanu, lillah.
yang kadang-kadang nggak ridonya itu kalau kelakuannya bagi aku tuh. Ayo dong, ya kan. Ya, Mbak Enji ada perasaan bersalah nggak sih berapa tahun tidak mendampingi Keanu, kurang lebih waktu itu berapa tahun ya? 10 tahun. 10 wow, 10 tahun tidak mendampingi Keanu tuh selepas itu perasaannya tuh masih ada nggak sih sampai sekarang? Banget ya, tapi Iyalah pasti ya. tapi kan my prayer always with you gitu ya. Jadi maksudnya walaupun aku belum bisa nembus soalnya sekarang, Sar. Kan baru 3 tahunan. Kan 10 tahun kan kepisah. Ini baru 3 tahun nih. Betul. Bareng-barengnya baru mau 3 tahun. Tapi kalau dipikirkan itu adalah episode hidup ya. Ya. Takdir. Mau nggak mau takdirnya begitu harus Mbak dijalani. Enji, dari 10 tahun ini ya, mohon maaf kalau kita harus membuka kembali cerita lama. Dari 10 tahun ini, yang paling berat ketika tidak bersama Keanu itu, Ya. momen apa? Ya. Sebenarnya setiap momen gak bersama Keanu tuh perih ya. Tapi yang lebih membuat tuh kadang-kadang akunya bisa mewek sampai ya Allah kok begini banget. Karena aku tahu Keanu tuh lebih kuat loh dari aku. Kalau misalkan orang bilang Mbak Enji kuat, Keanu tuh lebih kuat. You know you're strong. Keanu kehilangan ayahnya di usia 1,5 tahun, terus kepisah sama aku di usia 2,5 tahun, you know, and then look at him, dia masih tough, ya kan? Wah, ini sih luar biasa gitu ya. Wah, keren loh Keanu tuh. Maksudnya aku rasa anak-anak yang mengalami masa kecilnya seperti mungkin yang Keanu hadapin, dan aku ngelihat Keanu, aku sebenarnya nangisnya tuh bangga bahwa karena Keanu akhirnya bisa melewati masa-masa sulitnya. Aku bilang, Kin, setiap manusia tuh kan punya ujian. Mami dapat ujiannya yang paling berat di usia 32 tahun. Keanu dapat ujian yang paling berat di Keanu umur 1 tahun, 2 tahun. And then look at you. Wow. Berapa ulang tahunnya? 9 September. Di setiap pergantian tanggal 8 ke 9 September saat Mbak Enji sedang berada di dalam What's on your mind, apa pikiran? Itu sih paling menyiksa ya. Itu sangat-sangat menyiksa. Karena kan as a normal mother kita tuh pengen celebrate. Apalagi waktu itu masih 2 tahun ya, ke 3 tahun. Kecil, Aduh masih ya lucu-lucunya Allah. kayak tadi kan. Kita pengen bikin anak kita seneng ya Tapi kan. hebat loh, Keanu tuh yang tadi kan itu nggak ada Mbak Enji ya? Nggak ada. Itu luar biasa. Apa perasaan kamu, Keanu? Kan kalau orang kan, kalau teman-teman kamu kan ada mamanya, ada papanya. Kalau kamu misalkan nggak ada itu apa? Ya, I'm just grateful for what I have. Bersyukur. Bersyukur aja. Yang penting masih ada mama. Yang penting nggak ada yang bisa ngurusin aku. Aku bersyukur aja sih. Hebat loh kamu. Mama kamu tuh bilang kamu tough, kuat. Tapi pernah nggak sih seorang Keanu itu manusiawi juga kalau dia sedang berada di titik terendah atau titik terpuruk. Merasa benar-benar hancur tanpa mami kamu ketahui saat itu. Pernah. Saat apa? Aku kepikiran mami, terus kayak ngeliat temen-temen aku punya keluarga yang compact and close. Itu aku kayak ngerasa kayak aduh, aku pengen banget hidup kayak mereka. Ya tapi aku bersyukur sih mami bisa sampai sekarang ngurusin aku, ngebantuin aku, and I'm really grateful for that. Dia mah sweet banget ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Nah, thank you ya. Aku selalu bilang Keanu, I'm not perfect, you know. My life is also was really good gitu ya. Tapi I just try to be the best for you gitu. Ya, Bismillah kita bisa berdua. Apalagi sekarang kita tinggal berdua, ngurusin oma, ya kan harus semangat. Gitu. Jadi wajar ya kalau maminya protektif. Iya, karena aku cuman pengen, karena aku tahu nanti pasti dunia tidak akan memperlakukan dia baik-baik saja. Betul. Artinya akan banyak orang yang datang mungkin hanya singgah kasih luka gitu. Betul. Hanya orang datang mampir manfaatin dia gitu ya. Dibilang itu cuma bicara atau kiasan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tanya sama om-om ini. Betul kan? Aduh, ngomongin yang singgah kita sapa dulu buat yang pernah singgah dalam hidup kita. Halo, selamat pagi. Sama seperti yang Rian sedang rasakan sekarang. Nah, Dia tuh apakah? sekarang tuh memang lagi perasaan lagi campur aduk. Boleh kita lihat kedekatan Keanu sama Baby Aras ini dia. Ini dia. Monggo. Kayaknya sekarang makin gendut sih. Panggilan Baby Aras itu apa sih? Bibi Aras. Oh, Aras, oke. Oke, Mbak Enji ngelihat seorang Alia tuh gimana sekarang? Aduh ya Allah, pengen banget ketemu, waktunya nggak pernah cocok ya. Oke. Alhamdulillah, tapi makanya gemes banget, pengen banget. Apalagi Baby Arash tuh
more likely kayak Keanu masih kecil. Tapi perubahan dari seorang Alia yang kamu lihat Kak Al tuh jadi sekarang setelah adanya Baby Aras kayak gimana? Wah sekarang udah lebih dewasa lah. More mature, and sekarang udah kayak mom banget. Sifatnya apa yang kamu lihat? Sifatnya lebih caring aja, terus lebih strict juga sekarang. Oh, lebih striknya seperti apa misalnya? Ya dia kayak ngasih aku, kalau misalnya aku mau pergi malam dia bilang jangan Kin. Oh gitu. Yes. Udah ada jiwa mamanya soalnya. Jiwa mamanya udah ada ya. Oke, Tapi kita aku mau nanya deh sama Kak Enji. Kalau Keanu ini termasuk yang semuanya mirip papanya nggak? Sifatnya, tegasnya, mungkin Cueknya, straightly speaking gitu loh. Ya, Langsung to the kadang-kadang kan point. nggak ada filternya kalau Keanu. Oh, to the point. Kan to the point gitu. Terus ya emang agak usil ya. Agak sama lah sama bapaknya tuh. kayaknya bisa Tapi hatinya sangat generous ya, gitu. membayar kerinduan juga ya. Jika Iya. lihat anaknya ya. Tapi ini ngomongin soal Baby Aras, kita mau kasih lihat kemarin sempat umroh ya, ada juga anteng katanya, kita mau lihat dulu ya. usia berapa itu Baby Aras? Belum setahun sih, tapi aku kalau ya dikasih foto-foto sama Alia aja, lucu banget sih gitu kan. Oh. Kenapa nggak bareng aja umrohnya kemarin Benji? Kemarin kita akunya sendiri sebenarnya, karena memang schedule aku sampai November 2026 itu kan padat banget ya. Alhamdulillah lah ya. Sekarang Keanu lo jagain rumah lo, bener-bener jagain oma. Mbak Enji tuh kalau kita lihat tuh perubahannya begitu luar biasa secara spiritual tuh perubahannya ya. Aduh, Masya Allah sekali. Bismillah ya Allah. Mbak Enji melihat rezeki dan juga berkah keluarga Alia Mas Said, Torik dengan berkah ada Baby Aras, kemudian mereka bisa umroh sekeluarga, melihatnya seperti apa sih? Ya Fabi ayya ala irobikum matukadziban ya. Artinya ternyata ketika kita belajar untuk bersyukur atas nikmat-nikmat kecil, Allah jadikan itu sebuah kenikmatan yang besar. Jadi ngelihat Alia, ngelihat Sahwa juga, Masya Allah, ngelihat Keanu, terus mereka juga sering nongkrong bareng ya. Aku tuh senang gitu. Artinya aku yakin ini juga hadiah terbaik buat Mas Aji. Betul. Senang lah lihat anak-anaknya mereka Anak ya. yang sukses. Bismillah sukses ya Kin. Iya, Keanu juga sukses pasti. Hadiah terbaik untuk almarhum, tapi kalau aku sih secara pribadi, mungkin King Nasar dan juga Sobat Ambiar setuju ini adalah hadiah terindah juga untuk seorang Angelina Sonda atas apa yang sudah dia lalui selama ini. Aku sih bersyukur menemukan diriku sendiri. Oh, Artinya ketika kita udah hasbiaullah, ketika kita udah merasa bahwa oke, dunia ini boleh berubah, teman boleh berganti, ada yang pergi, ada yang hilang, ada yang mungkin maki-maki kita juga gitu ya. Tapi hasbiaullah, itu ya aku mau tanamkan ke Keanu, makanya aku agak overprotective karena sebenarnya aku pengennya, boleh yakin? Pengen banget kalau ada Al-Quran di hatinya Keanu tuh aku tahu pasti Al-Quran itu akan menjaganya. amin. Oke, ngomongin soal Keanu, ini juga kita mau kasih lihat kebersamaan Keanu dan juga kakak Al. Sweet banget ini. Kamu sama Kak Al waktu masih kecil tuh apa sih? Dulu aku sering temenin dia, terus sering ke rumahnya dia dulu. Ya kita palingan we don't do much, tapi kita palingan cuma nonton film, terus aku di make upin Halloween gitu. Jadi badutnya ya? Ya jadi badutnya. Soal nakutin temennya juga dulu waktu itu. Yes. Oke, buat Mbak Inji dan juga Keanu, kita mau ngajakin mereka berdua, kita pindah tempat. Kali ini kasih kesempatan mereka berdua untuk bermain. Dengerin dan boleh protes. Let's go. Oke. Let's go Keanu. Dibaca kalimatnya, dilengkapi sesuai dengan isi hati, kemudian boleh protes masing-masing. Kita mulai dari mamanya dulu ya. Mbak Inji silakan. Oke. Dibaca dari awal, kemudian Ya. dilengkapi. Sebenarnya tuh mama sebel kalau Apa? kamu keluar rumah nggak bilang-bilang. Oh, terjadi berkali-kali sepertinya. Oke, Keanu boleh protes silakan. Apa? Protesnya? Ya kadang-kadang kan kita kan juga kebelet gitu kan temen-temen aku. Kebelet, namanya anak muda. Oke. Oke, silakan Keanu. Boleh sekarang kamu. Sebenarnya aku kesel kalau mama tiap kali aku ada cewek nggak direstuin. Oke. Kesel banget dia ngomongnya. Udah berapa kali emang? Hitung. Udah nggak kehitung, nggak bisa dihitung pakai jari. Oke. Baik. Boleh protes. Nggak apa-apa sih, mami juga berubah gitu. Aku coba untuk tidak terlalu menstandarize gitu. Ya pelan-pelan ya, mami coba
compliment myself lah gitu ya. Ini Oke. mata soalnya agak-agak susah nih ya kan sama hati. Mata dan hati agak berbeda ya. Iya, Oke, Mbak Enji silakan. Mama suka pura-pura nggak lihat kalau kamu tidurnya di atas jam 11 malam. Oh, padahal tahu. Iya. Taunya dari mana Benji? CCTV. Oh, di kamarnya pasang CCTV. Protes kamu mau protes? Wajar lah lagi bucin-bucin sama Oh lagi bucin. Oh, lagi bucin. Ya, percuma bucin kalau nggak direstuin mamanya. Oke, next selanjutnya dari dengerin dan boleh protes. Oke. Aku nggak suka kalau mami setiap kali aku pergi sama temen di interview semuanya. Teman-teman kamu sih. Iya di interview. Di interview boleh protes loh kayak Benji. Enggak sih, aku sebenarnya cuma pertanyaannya kamu namanya siapa, kakaknya berapa, orang tua kamu namanya siapa, kerja di mana. Ya Allah. Maaf, Mbak Enji. Enggak salah ya? Itu bukan orang tua, itu sensus penduduk. Itu interview mau masuk kantor. Aku baru kali ini aku menemukan orang tua kayak gitu. Kamu kakaknya berapa? Kamu ya sampai segitunya. Soalnya gini kadang-kadang kan mereka orang tuanya akhirnya nyari kalau misalkan anaknya itu belum pulang. Tapi ya kan? Mbak itu kayak punya trauma khusus kalau kayak gitu tuh jadinya. Ya aku coba untuk menghilangkannya, ya Allah bantu aku ya Allah. Mbak Enji, mohon maaf, kenapa? Ada kenakalan di masa remaja? Itu udah pasti refleksi ya, itu udah pasti refleksi. Iya. Mirroring. Tapi teman-teman kamu nggak apa-apa? Oke-oke aja. Atau takut main ke rumah? Santai sih. Santai. Malah takut sama mami. Jadi malah takut ya. Oke, selanjutnya. Mami paling gemes kalau kamu tuh udah ambil sejadah. Ya Allah. Kalau ini kamu nggak boleh protes ya, Mbak. Kalau ini kayaknya nggak boleh protes ya. Insya Allah ya. Soalnya soal ibadah. Oke, selanjutnya ke Anu. Oke, aku paling kangen mama saat Apa? minta transfer. Itu paling jujur ya. Dan sebenarnya itu aku paling kesel. Kenapa? Ya, karena kan aku berharap ya Allah anakku mungkin cariin mamanya karena mungkin aku udah lama di luar kota ya. Iya. Assalamualaikum ya kan. Mami tolong transfer dong sekarang. Ya, oke. Kan kesel ya. Tapi Anu perlu dipahami juga apapun yang mami kamu lakukan pada akhirnya adalah yang terbaik yang dilakukan seorang ibu supaya anaknya baik-baik saja di kemudian hari. Dan pada intinya satu hal yang kita pelajari dari seorang Angelina Sondakh apapun kehidupan termasuk permasalahan bahwa pada akhirnya intinya adalah menemukan diri kita kembali. Ya. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Kalau dua apa? Tuh, Enggak, kalau dalam vokal. duo, Kalau sendiri, solo, kalau tiga, trio. kalau empat. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Nggak tahu Tahu. kan? Apa? Polo. Apa kalau empat apa? Aku tahu beban hidupmu seperti apa. Aku tahu. Ketawa lu yo. Tapi siapa tahu teman-teman kita yang ini bisa mengobati kerinduan kita kepada penyanyi-penyanyi Tapi- Gen Z zaman sekarang. Tolong kamu bantu saya. Apa bantunya? Empat, kalau tiga trio, kalau empat itu apa? Quartet. Oh. Quartet. Kok Anda tahu? Karena saya penyanyi kemarin. Oh iya, empat itu kuartet. Empat quartet. Oh, empat itu kuartet. Nah ini tuh ada boy band ceritanya mah. Ini tuh pecahan boyband kemarin namanya Unity ya. Mereka bubar tahu nggak karena apa? Kamu tahu nggak biasanya kalau bubar tuh karena apa? Kamera close up. Karena Kita tanya aja yuk sekarang ya. yuk. Ini dia namanya kita sambut di pagi-pagi ambiar. Mana? X Unity ya. Fajri Sandi Sweat Sedan.
Selamat pagi Ambiar. Jadi bener alasan kalian bubar itu karena Kalau dikasih tahu. bener. Tawan dong, enggak. Tapi kenapa ya kalian berbeda dari yang sebelumnya ya? Apa ya? Yang membedakan kalian apa ya? Apa sih yang membedakan? Gaya rambutnya Pangling aja gitu. udah semakin gede sekarang. Makin gede aja kan Asar kayaknya. Tapi berbeda banget. Apanya? Nggak tahu, ada yang berbeda gitu kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Gak sia-sia kita ke Korea kemarin. Operasi Iya. semua. Operasi semua ini. Ikutin Karen Delano kalian ya. Namanya udah bukan Unity lagi Bukan kalian. Unity kan. Apa namanya? Namanya chance. Kesempatan. Oh kesempatan. Jadi apa alasannya bubar? Udah nggak sama manajemen lagi. Jadi kita memutuskan untuk ya udah kita baik-baik Bikin grup keluar, sendiri. kita bikin grup sendiri. Bentrok, berantem. Tidak ada berantem. Jadi change namanya ya. Change, Baik. betul. Change kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kurang satu ya segituan siapa? Siapa? Yang kayak Arab-Arab gitu mukanya. Kayaknya mereka bentroknya sama Farhan deh. Kok Farhan nggak diajakin? Ya Oh, bentrok. Bentrok ya. Kita mau kasih lihat Kita ini udah dia. telepon waktu itu, dia nggak angkat. Nggak angkat. Iya, Ya jadi- berantem kali nggak suka malu kayaknya ya. Kita mau kasih lihat ini dia Unity yang mengganti namanya menjadi Change. Yang ku butuhkan tempat untuk pulang. Geger. Boy group asal Indonesia, Unity, sukses mengejutkan para penggemarnya dengan pengumuman bubar. Unity yang dulu terdiri dari 8 member ini mengunggah video pengumuman melalui akun Instagram resmi. Setelah perjalanan karir 6 tahun mereka bersama, Unity mengumumkan salah satu alasan bubarnya grup ini karena keluarnya Fanly. Aduh, kira-kira ada apa ya dengan Fanly? Benarkah setelah bubar mereka malah ganti nama? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar, Geger. bentar ya. Ini tuh panjang loh sebenarnya 6 Iya. tahun loh kalian. Betul. bareng-bareng. Iya. Sebelum berganti nama menjadi Change. Kan awalnya tuh 8 orang. Benar, 8 orang. Ya kan? Yang awalnya keluar duluan tuh siapa? Ini kita flashback dulu ya. Ya, Yang awalnya keluar duluan siapa? Pertama kali banget Ricky. 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 Oke, kemudian Farhan. kok pada ngegas semua ngomong Farhan? Emang kompak, kita berempat yang paling kompak soalnya. Oke. Oh iya, Farhan nggak kompak maksudnya. Dia kurang kompak memang. Makanya dia nggak ikut lagi. Farhan yang kedua, kemudian Gilang. Gilang yang ketiga. Gilang ketiga. Oke. Oh, tapi kan Gilang emang udah nge-MC dia dari waktu. Gilang Dirga. Bukan Gilang yang itu kan Asar. Kita Oke. nanya. Sisalah 5. Sisa 5. Kemudian di tahun 2025 Fanly memutuskan keluar. Betul. Oke, jadi formasi terakhir itu adalah berlima. Berlima, betul Kak. Berlima ini awalnya kita harus pokoknya berlima kalau keluar satu Unity bubar gitu. Tapi aku mau nanya ya, kalau yang lain aku nggak tanya deh. Kenapa siapa? Fanly itu keluar. Kalian tahu alasannya nggak? Maksudnya apa gitu? Yang kuat. Iya, sejauh yang kita tahu sih memang alasannya pribadi. Oke. Ada alasan yang penting banget kemarin dia bilangnya kayaknya pendidikan. Sekolah. Iya, sekolah. Padahal Tidak tahu. Bohong, nggak mungkin kalian nggak tahu. iya pasti tahu ya. Iya sih. Nggak mungkin kan, masa kayak Rian, Kak Dewi, aku Karen. Misalkan aku keluar, kan nggak mungkin Rian nggak tahu. Ini kayak Karen Delano. Kalau kalian nanya sama kita, Karen kemana? Kita bilang, Nggak katanya tahu. sih liburan. Padahal kita tahu, operasi lagi. Kita tahu, sebut. Iya. Oke. Pendidikan. Fanly alasannya pendidikan. Pendidikan. Tapi yang kalian tahu kegiatannya sekarang Fanly ngapain? Sekarang memang dia kalau dilihat lagi sering konten sih. Nah itulah dia mau sibuk ngonten berarti. Kurang tahu ya. Tapi dia getol kuliahnya. Oh udah lanjut kuliah. Sekolah lagi. Sekolah lagi. Memang sekolah lagi. Akhirnya Fanly keluar, kalian akhirnya sepakat dengan komitmen kalian kalau satu keluar ya udah akhirnya Unity bubar. Betul. Keputusan itu diambil di bulan Juli. Juli. Iya. Dan kalian berempat memutuskan untuk bukan mengganti nama, artinya ini ibaratnya bikin baru Bikin ya. baru, betul Kak. Namanya adalah Chance. Bener banget. Oh. Itu dia. kenapa change? Jadi kalau masalah nama sebenarnya kita udah mikirin banyak Kak. Tapi setiap kali kita ngomong ke orang,
orang pasti bilangnya, wah jelek nih gitu. Apa emangnya apa? Salah satunya apa? Duh banyak banget ya. Misalkan. Yang pertama namanya move, bergerak. Oke, Iya. terus Saya ada saran kalau mau ganti. apa? G44UL. Gaul. Ini 4-nya 2 kali, G44UL. Ya nggak bisa dong. Masa mereka jadi tak bosan. Ada-ada aja. Gaulnya 2012. Ya, Rian. Jangan disebut ya. Rian, jangan masukkan masalahmu ke dalam mereka. Apa aja tadi namanya? Move, bergerak, terus ada juga roots. Ruth. Aduh banyak lah Kak, kayak intinya Kayak nama stick ya. bener. Akhirnya setelah pertimbangan udah mepet juga nih, kita kayaknya udah harus bikin nama. Ya udah kita putusin aja udah Chance tapi A-nya dibuang. CHNCE. Oke. Gitu. Sandi, saya mau nanya sama kamu. Kamu kayaknya lagi banyak masalah, diem terus ya. Sandi, sempat ada kekhawatiran nggak ya? Manusiawi soalnya. Ini berempat kita bisa nggak ya? Kemarin Unity pecah banget nih. Ini berempat kita bisa nggak dengan... Kira-kira. Pastinya kekhawatiran ada, tapi lebih kekhawatiran orang-orang tuh akan nerima nggak ya kita dengan format baru, formasi baru dan nama baru. Tapi ternyata setelah di konser dan kita udah umumin ke teman-teman fans kita, ternyata mereka terima dengan sukacita. Kalau menurut aku sih ya, nerima dan tidak mah itu selera. Betul. Mungkin ada yang dulunya fans Unity, sekarang nggak mau gitu ya ada. Tapi kan keluarnya itu yang baru pasti ada. Yes. Amin. Pastilah. Sandi, kita mau lihat postingan kamu ya. Ini Boleh. beberapa waktu yang lalu. Kalau ada kesempatan buat kembali kayak awal bareng member Unity berdelapan, apa momen yang ingin diulang? Gak ada, pegel. Gitu katanya. Mari kita, Kenapa Sandy? tanpa Pegel. diintimidasi teman-teman kamu. Pegel banget. Pegel banget. Soalnya Kami butuh kejujuran kamu. Pegel kenapa? Temennya diam ya. Ya oke. Apa yang membuat kamu jujur. pegel di Unity? Kita harus tahu. karena kan udah 6 tahun, terus kita menghadapi keluar orang tuh setahun sekali. Jadi lumayan pegel, kita setiap tahun harus ganti format, ganti formasi. Jadi udahan kali ya. Capek dramanya. Enggak ada drama. Enggak. Selain itu apa lagi yang bikin pegel? Biasanya kalau pegel tuh udah tingkat paling tinggi. Udah jujur aja bang, nggak apa-apa. Lu kenapa ikutan? Iya bang. Buka aja semuanya bang. Berempat latihannya jauh lebih gampang, komunikasinya jauh lebih ringkas dan Berbagi Oh, mereka susah diatur yang kemarin itu. ada yang begitu. Siapa? Fajri. Bukan lah. Kalau 6 tahun aja pegel, lihat Perlan 86 dari tahun 86 sampai sekarang bukan cuma pegel, encok. Tapi ada lagi nggak? Misalkan apa yang paling fatal yang bikin, udah deh gue udah pegel banget sama lo. Satu alasan. Satu yang paling kuat, di lain yang tadi. Iya, ngadepin keluar Komitmen. member satu-satu sih. Tidak ada komitmennya ya? Komitmennya juga iya. Oke. Seandainya kamu bisa mengungkapkan isi hati kamu Sandi Ngomong. kepada member-member yang keluar satu persatu yang membuat kamu pegel, kamu mau bilang apa sama mereka? Silakan. Ya, buat Apa adanya, Farhan, Ricky, Gilang, Fenly, semangat ya. Kita juga semangat di sini. Enggak, itu nggak enak. Yang dari hati. Iya itu dari hati. Yang keluar Nggak itu tadi. Nggak enak. Ngomong yang enak. Semangat ya Farhan, Ricky, Gilang, Fenly. Kami juga semangat di sini ngelanjutin usaha kami lah. Ya, terlihat dari ekspresinya tidak tulus ya. Oke, silakan. Guys, tapi begini, konsep yang membedakan kalian sama Unity sebelumnya apa? Apakah genre lagunya, apakah entar kita dance-nya tuh begini ya? Apa yang membedakan? Selain nama dan juga personilnya yang berkurang ya? Oke, dari segi lagu yang pertama kita udah beda banget di yang rebranding ini. Kita baru rilis yang harus kemana itu, dia genre-nya lebih R&B. Oh, Karena R&B. sebelumnya kita lebih banyak pop kan, pop ballad dan lain-lain gitu dah. Kenapa dirubah? Kalau dulu tuh kita ngerasa, ya karena Unity udah 6 tahun juga kan Kak. Jadi ada proses pendewasaan selama 6 tahun dan kita ngerasa konsepnya Unity sudah tidak relate lagi dengan kita pribadi gitu. Jadi yang dulunya boyband banget, kita pengen ubah jadi vokal group aja. Oh, jadi sekarang lebih ke vokal Vokal group. Dance-nya akan kita kurangin, paling banyak gerakan-gerakan Jadi tangan. modelnya kayak kahitna ya. Kalau gerakan tangan, soneta femina. Banyak gerakan tangan aja. Gerakan-gerakan Iya, tangan. kan kalau juta tajam. Ya, berarti sekarang modelnya kayak lebih parah manusia. Parah.
Masa manis manja? Aduh. Anda ini boleh tidak mengacaukan rebranding. Mereka lagi rebranding lu bilang Soneta Femina itu manis manja, gila ya? Gimana sih lo? Berarti sekarang itu kayak Kahitna gitu. Iya. Bagus, bagus. Tapi ini kita kasih lihat dulu komentar fans mereka, Unit ya. Ya. Walaupun udah nggak ngikutin Unity, tapi rasanya ikut sedih kalau Unity harus bubar. Ingat banget zaman Covid selalu nontonin video Unity. Sedih banget lagi dari 8 sampai mau bubar. Gak ya, awas aja bubar. Kaget banget, gemeter dengernya. I'm a fan from Philippines. Baca deh itunya. If been meeting or they come back for so long. Why? There are 4 members now. Did finally left. Now wait. Ya bagus. Hebat. Bener. Itu respon fans kalian Unit. Yes. Kalian menanggapinya gimana? Maksudnya fan base kalian itu sudah kuat sekali loh. Filipin loh. Iya. Memang ada sedikit rasa beratnya untuk ninggalin nama Unity dengan segala yang kita kan udah dikenal sebagai Unity kan. Iya. Dan memang kalau kita di branding itu memang harus gimana caranya buat naikin lagi dari awal lagi. Ya sedih sih, cuman ya ini yang bisa kita lakuin untuk bisa terus ngehibur fans kita juga, untuk bisa terus ada di industri. Kita pengen nunjukin karya-karya kita juga ke depannya. Kan kalau Unity nama fansnya itu Unit. Unit. Kalau sekarang change nama fanbase-nya apa? Chances. Chance. Oh changes. Changes. Bagus dipikirin banget ya. Iya. Sedih ya kalau... Suka kan Kak? Kenapa? Fans kita nggak suka. Aku suka banget. Masalah nama mereka itu ribet. Bagus tapi changes bagus. Kenapa ini Bagus, namanya? bagus. Kalau aku Rian sama Karen, Puff Boy. Ya kan? Terus kita show-nya bawa pom-pom. Hah? Itu Rian. Power Puff Boy. Lagi liburan sekolah, anak lu lagi nonton. Gak apa-apa, ini kan menginspirasi anak-anak yang mau menyanyi, ngedance, yang mau menyalurkan bakatnya, hubungi kami di sini. Change, kok gue bilangnya Unity lagi. Sorry, belum kebiasa ya. Apa-apa. Change kalau ngomongin unit sedih ya. Ini akan jauh lebih sedih lagi. Waduh, apa nih? Ngomongin teman sendiri dalam ceritain dia. Mari. Silakan kita punya beberapa label ya. Kalian tempelkan label satu persatu. Oke. Dari Gilang terlebih dahulu, siapa yang menempelkan? Oke, Sandi terlebih dahulu. Sandi menempelin apa buat Gilang? Gilang dibilang... Gilang Dirga. Salah. Oke, udah ya. Gilang menurut Sandi dia adalah orang yang Keras kepala. di mukanya aja. Kalau lu nggak suka di mukanya aja sekalian. Jangan di sini ya. Keras kepala, miring. Keras kepala. Oh jadi ini yang tadi lo omongin. Bukan. Yang bikin pegel tuh dia, yang susah diomongin. Bukan. Apa yang membuat lo menempelkan keras kepala di... Karena emang orangnya keras kepala. Contohnya? Egonya kuat ya. Contohnya misalkan kalau dia mau sesuatu A, itu misalkan kalau kita discuss ke B, itu dia akan yaudah kita bagusnya A. Iya. Apakah menyulitkan kalian? Enggak. Lu aneh lu. Oke, Fajri silakan. Fajri untuk Ricky akan menempelkan label kepada Ricky. Apa ya, Ricky dominan kali ya. Oh, masa sih? Dalam hal apa dominannya Ricky? Maaf, tadi Sandi mau nempel baperan. Oke, Tempel aja nggak apa-apa, boleh. dominan dan baperan. Berat Dominannya juga tuh ya. gimana? Dominannya tuh gimana? Apa ya, karena dulu kan kita tuh awal daerahnya beda-beda kan. Iya. Nah, Ricky itu dari Bukit Tinggi dan maksudnya dia salah satu yang dominan dari Berlapan. Oh. Jadi ada Farhan sama Ricky biasanya yang dominan. Baperannya kenapa? Dia tuh sensitif banget orangnya. Jadi misalkan ada apa-apa dia lebih perasa gitu. Oh, Iya benar. Gampang sedih. gitu. Sensitif maksudnya gitu. Gampang Sering, happy juga. sering tersinggung. Enggak sih, tapi emosional orangnya. Emosional. Itu membuat masalah. Enggak. Sering berantem. Semuanya membuat Masa orang sering nangis masalah buat Enggak ada yang masalah ini, enggak ada yang apa itu mah. Oke, Vicky sekarang akan menempelkan untuk Farhan. Farhan nih baik banget nih. Sumber gosip sih bener sih. Sumber gosip cerewet nih. Embel semuanya Vic. Embel semuanya Vic. Farhan dibilang sumber gosip
belak-belakan, kita per-peran aja tuh Gak biasanya. apa-apa ya. Per-peran aja Han. Cewek. Di jidat. Orang tuh sering ngomong gitu, kita fair-fairan aja gitu. Tempel semua ya, Fik. Ya, hilang lemnya. Oke nggak apa-apa. Sumber gosip, Bergosip juga dan cerewet. cerewet. Oh, Oh, jadi yang kenapa membuat ditekenin? dia keluar itu karena dia suka ngomongin kalian di belakang. Tapi dia memang gosipnya banyak banget ya. Gosipnya banyak banget. Terus dia cerewet. Oh, Sweet Sense kali ini akan menempelkan kepada Fenly orang yang terakhir keluar. Jujur aja Son, gak apa-apa. Fairly itu usil. Usil. Usil terus Perfection. satu lagi perfeksionis. bagus Bagus ya? Bagus yang ditempelinnya. Emang baik-baik kan? Emang baik-baik kan? Oke. Usil Iya, dan itu. juga perfeksionis. Apakah perfeksionis ini satu hal yang membuat kalian tuh ngerasa sebenarnya bisa santai aja sih, nggak usah terlalu dipikir. Iya. Apa gitu? Sebenarnya perfeksionisnya tuh dalam hal karya sih sebenarnya, karena dia tipe orang yang apa namanya kalau mau ini dia harus bener-bener pikirin mateng-mateng gitu. Jadi ya dalam hal Pintar dia jawabnya ya. Oh gitu. Sebenarnya apa? Iya Fik, apa Fik? Sandi kayaknya Sandi punya Kok gua jawaban lagi? tersendiri. Nggak apa-apa. Kamu kan berbeda Apa yang mau pendapat boleh. diungkapkan untuk seorang Apa? Fenly? kalau usilnya tuh Bang. Iya, family perfeksionis bagus. Kayaknya tuh memang Sandi tuh punya ini ya. Ya, kayaknya dalam hal dalam hati. berdandan harus lebih oke, paling oke gitu. Enggak. Enggak. Apa ya menurutku Ayo keluarin semuanya Fik. sebenarnya semua sifat yang ada di sini bisa jadi penghalang, bisa jadi tantangan. Tapi kita kan udah berdelapan, udah 4 tahun lah waktu itu ya sebelum ada yang keluar gitu. Kita udah bisa memaklumi semuanya gitu Kak. Jadi kayak kalau sekarang ditanya apakah semua sifat ini jadi halangan buat kita dulu, kita pasti jawabnya enggak. Karena kita udah saling memaklumi, saling memaafkan Di gitu. antara kalian semua yang sangat pengertian dan sabar siapa? Tukang ngendang. Gitu aja. Kalau itu bukan sabar, Iya, Pak. lebih ke pasrah. Siapa di antara kalian jujur? Sweet Sense. Pantes diem terus. Nggak bisa marah. Lagi ada masalah atau gimana? Enggak, Kak. Emang kayak gini orangnya. Memang kayak Oh, gitu. pantesan sampai merah rambutnya. Dicat rambutnya ya. Oke baik, pokoknya buat kalian berempat, apapun keputusan yang kalian ambil, didoakan Sehat-sehat ya. semoga apa? Sehat-sehat, semoga kalian sukses. Lancar-lancar. Amin. Jadi orang yang baik. Berprestasi. Bentar, jadi orang baik emang sebelumnya nggak baik? Baik. Lebih baik lagi, lebih baiknya. Emang nggak sebelumnya nggak konsisten baiknya? Konsisten juga. Jadi lebih baik dan lebih konsisten lagi. Ya, kita akan pindah konten karena sudah mulai ngegas mereka ya. Kali ini kita mau ke Fajri. Fajri ternyata ada satu usaha Fajri sempat berjualan ayam di pinggir jalan ya. Wow. Kita mau kasih lihat. Serius Ji? Fajri. Iya punya aku sendiri. Sejak kapan punya usaha warung ini? Jadi tuh sebelumnya emang dari dulu aku suka banget jualan kan. Dari tahun 2021 juga aku sempet jualan basreng tapi online. Basreng terus seblak gitu. Sampai akhirnya aku pengen banget punya usaha offline. Dan akhirnya baru kesampaian di tahun ini, akhirnya aku buka usaha offline ini namanya Warung Jimahi. Modalnya berapa awalnya? Modal lumayan lah, Kurang lebih. 20-an. Sekarang sehari bisa dapat berapa? Bersihnya. Bersihnya, sekarang tuh lagi tutup dulu. Kenapa? Libur hari Minggu Kak. Hari Minggu soalnya. Enggak, soalnya aku lagi mau fokus di Chance dulu. Luar biasa loh, dia mencoba untuk mengorbankan usaha. Jadi Gak apa-apa, warung mah warung aja kan ada staff kamu. masalahnya ayamnya kita makan Kak. Iya, itu dia. Yang dari kemarin dipikirin tuh kayak gitu. Isu Jualan, semua, meja. masa setiap hari dateng. Nggak, maksudnya kamu mau lebih fokus sama change. Iya, iya. Untuk saat ini Memang pengen Chance menjanjikan. Oh, wah. Banget Kak. insya Allah. Amin. Tapi itu pertanyaan bagus loh. Maksudnya Masih doa begini. sih. Seberapa yakin kalian Iya. di era seperti sekarang, kan pasti kalian juga yakin. Betul. Atau mungkin ada pertanyaan yang sama. Jangankan sekarang, ketika Unity awal muncul, sempat ada pertanyaan. Emang boyband tuh masih akan ada yang lihat ya? Sempat ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada banget. Ada kan? Kemudian sekarang apakah pertanyaan itu muncul kembali? Apakah masih ada eranya? Atau mungkin pertanyaannya apakah change bisa kembali membuat orang kembali tertarik dengan boyband atau juga grup vokal pria? Tapi Belum tahu lagi jawabannya. Ada pertanyaannya, tapi kita ngerasa
sepertinya kalau kita konsisten semuanya bisa dikejar. Apalagi menurutku di era sekarang kekuatannya bukan hanya cuma di performance doang, tetapi di community kita punya ikatan dengan para fans gitu. Kita punya acara-acara sendiri di luar dari acara orang yang ngundang kita gitu. Itu yang kita bangun untuk semakin kuat gitu. Jadi kalaupun nggak ada yang ngundang kita sama sekali nih, kita masih bisa tetap hidup karena kita punya community kita gitu. Oke, jadi bukan cuman karena eranya ya, Bukan karena karena penampilannya, karena community-nya, Yes. dan yang pasti barang bagus menjual dirinya sendiri. Betul. Kita barisan lagi tetap di pagi-pagi. Terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Senyum nonton ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. So, what's going on? Cakep! Itu pantun? Bukan pantun. Oh bukan pantun. What's going on? So, the next Yes. is, Yes. kita punya seorang aktor muda yang ganteng banget. Yang sedang tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Kisah hidupnya dengan para wanita-wanita di luar sana. Penasaran nggak? Lagi dekat sama siapa? Siapa? Richard Derrick. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur. Stop sudah, jangan kau atur. Kau bukan Silakan Richard Derrick. Ya, udah ganteng, sopan lagi datang-datang. Silakan Richard Derrick. Enak datang-datang begini. Kamu mau masuk chance nggak? Jadi berlima. Ada kepikiran untuk jadi anggota boy band? Cocok kamu rada-rada kayak Farhan. Suara aku yang gak cocok ini. Syaratnya cuma satu. Apa? Bertahan aja. Jangan sampai keluar. Gitu kan syaratnya. Bertahan aja. Jangan sampai. Bertahan aja. Ada kepikiran untuk jadi penyanyi? Pikir-pikir dulu deh. Atau kepikiran jadi tukang kendang gantiin dia? Richard Derrick, kamu pernah kesini beberapa waktu yang lalu ya? Iya. Sama mama waktu itu kalau nggak salah ya? Kapan? Enggak, sendiri. Oh, ya waktu itu datang bukan mamanya? Yang sama mamanya siapa, Rian? Oh, mungkin mama-mama yang lain ya. Sekarang usia kamu berapa Richard Derrick? Sekarang aku udah menginjak 20 tahun. Oh, Lu waktu kesini umur berapa? 19. Oh, beda setahun. Richard Derrick, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Katanya lagi dekat dengan seseorang. Waduh, apa ini? Siapa inisialnya? Enggak ada sih, enggak lagi Kita dekat. buktikan yang satu ini baru kamu jawab aja dia. Geger, geger, geger. Aktor muda ganteng bertalenta yaitu Richard Derrick. Dikabarkan tengah dekat dengan seseorang sobat ambiar karena sering terlihat membagikan konten romantis gitu. Aduh, gemes banget ya dilihat-lihat. Penasaran kan itu beneran dekat atau cuma temen doang? What? Cus, kita tanya langsung hanya di pagi-pagi ambiar. Deger. Richard Derrick, jelaskan apa hubungan kamu sama Jule? Beda dong. Apa itu? Itu teman aku dari Bandung. Wah, mas, hanya teman? Teman. Masa teman sampai sedekat itu sih? Ya karena kolaps gitu. Masa cuma kolaps saja? Kolaps aja sih. Sudah seberapa lama kamu dekat sama dia? Ada baru bulanan sih. Bulanan. Berapa? Per bulannya berapa kira? Hey, Oh, enggak kan dari bulanan kata dia kan? per bulan berapa kali postingnya gitu? Oh. Oh enggak, Deket jarang. berapa bulan? Jarang kita Kak, paling kalau semama dia main ke Jakarta aku temenin, kalau aku main ke Bandung dia nemenin. Gitu. Kamu aslinya orang mana, Richard? Aku asli orang Surabaya. Iya. Podcastnya dokter masih jalan terus. Richard kan? Lee! Beda Richard. Emosi pagi-pagi. Lanjut, Kita Rian. lanjut ya. Boleh. Jadi kalau kamu ke Bandung dia nemenin, kalau dia ke Jakarta Iya temen aja sih. temen. Oh. Yang membuat kamu nyaman sama dia tuh apa? Kan sebenarnya teman di Bandung emang cuma dia kan ada Benar, banyak. Kenapa dia yang nemenin? Kenapa dia doang? Ya banyak, cuman yang di pos waktu itu dia. Dia nyaman gak buat kamu? Atau biasa aja ya, cuman gitu aja?
Ya nyaman sebagai teman. Kenapa? Cuman sebagai teman. Ya kenapa dia yang harus kamu hubungin? Kenapa nggak Lilis Karlina waktu di Bandung? Niatnya cuman belum kenal. Ntar kenalan sama Lilis deh. Jadi merasa nyaman, Ya nggak ada komitmen segala macam sama dia? nggak ada sih. Nggak ada, oke. Tapi kalau buat kamu secara pribadi ya, ini kan ngomongin anak muda zaman sekarang. Ini kalau umur 20 tuh Gen Z berarti ya? Bener? Gen Z. Enggak, bukan Gen Z. Apa? Gen Gen, buat Gen, ya. Buat kamu yang Gen, kalau cari pasangan buat kamu tuh yang paling ideal tuh harus yang kayak gimana? Secara sebagai seorang aktor, konten kreator juga, apakah harus orang yang punya engagement yang tinggi juga supaya bisa dibikin konten bareng? Apa? Nah, Oh jujur aku nggak mau nyari pasangan dulu sih. Nyari apa? nyari tumbal? Duit. Nyari duit dulu. Nyari duit dulu. bagus. Terus ya kalau masih belum miskin jangan macarin anak orang lah. Berdiri. Sebuah kalimat bagus yang perlu kamu kampanyekan. Apa? Silakan teriakan dengan kencang. Richard Derrick. Buat kalian semua yang masih miskin jangan pacaran ya. Tar dulu. Gua nggak setuju. Apa? Itu kan hak asasi orang, mau pacaran mau enggak, repot lu. Itu bukan buat Anda kan tidak miskin. Ya. Bukan, nggak bisa dong. Kan berarti itu seolah-olah kan kayak, oh kalau yang miskin berarti nggak boleh pacaran. Kalau yang kaya doang yang boleh. Ya biar pasangannya itu tidak merasa sengsara, ya kan? Aneh lu. Biar bisa membahagiakan pasangannya. Jangan bilang betul-betul, lu juga belum kaya. Oh jadi kamu pokoknya pengen jadi semakin kaya dulu, supaya bisa membahagiakan pasangan. Pertanyaannya, apakah kamu yakin kamu akan kaya? Kita harus yakin, kita harus punya mimpi yang tinggi. Apa mimpi kamu Apa anak muda? mimpi besar kamu? Mimpi aku bisa bagian kedua orang tua aku dulu, baru aku cari pasangan. Wah, Masya Allah. Orang tua kamu kerjanya apa, Richard? Orang tua aku, mama udah nggak kerja, papa tiri aku nggak tahu kerja apa. Kalau papa kandung aku nggak tahu kemana. Papa tiri nggak tahu kemana, papa kandung nggak tahu kemana. Papa tiri nggak tahu kerjanya apa, kalau papa kandung nggak tahu kemana. Kenapa nggak tahu? Nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Kenapa nggak mau cari tahu? Ya buat apa? Harus kita yang nyari, bukannya mereka. Kan walaupun bagaimana bapak, Ya kan, dibulak dibalik tetap bapak kamu. dia yang hilang. Betul. Ya. Tapi kan tetap bapak kamu. Ya sempet nyari, sempet ketemu juga, cuman ya udah gitu. Richard Derrick. Kita punya sebuah artikel. Kini sukses jadi artis lewat Magic 5, Richard Derrick ungkap kisah pilu ditinggal ayah kandung sejak dalam kandungan. Jadi gone gitu, bokap cabut aja gitu. Yes. Nyokap bilangnya bawa kemana? Aku nggak dikasih tahu sih waktu kecil tuh dibilang kayak ya nggak tahu gitu ayah kamu udah terus pergi gitu nggak tahu kemana. Dan yang masih kecil waktu itu juga nggak nanya apa-apa sih. Terus ayah sambung kamu ini hadir di saat usia kamu berapa? Di saat aku usia menginjak kelas 1 SD. Saat itu ibu kamu memperkenalkan ayah sambung kamu sebagai? Sebagai ayah aku cuman waktu itu aku kayak nggak nerima gitu sih. Oke, berarti ya saat kelas 1 itu kamu juga udah tahu bahwa itu bukan bokap gue, udah tahu dong? Iya pasti tahu dong. Yang kamu rasakan sekarang itu perasaan kamu tentang ayah kandung kamu itu apa sih? Ya biasa aja sih. Kayak ya udah. Ya udah aja, mau diapain lagi gitu. Sempet cerita juga kan waktu itu. Ya, kalau sama ayah sambung, kamu sampai tadi bilang nggak tahu ayah sambung. Oh kalau ayah sambung. Kerjanya apa? Pokoknya jadi waktu itu waktu pernikahan mama sama papa aku yang baru ini, aku sama kakak nggak setuju, and then kita cabut bareng-bareng. Kita tinggal di rumah nenek. Jadi kurang akrab juga lah, jarang ngobrol lah sama papa sambung. Gak tahu kerjanya apa, nyokap nggak kerja. Nyokap paling jual perawatan tapi online gitu. Oke.
Richard, kalau dapat uang nih, uang lo pakai buat apa aja? Kalau dapat uang, aku tabung pastinya, Hmm. invest, Mhm. and then Kasih mama. Mama dikasih. mama. Pasti kasih mama. Mhm. Itu nomor satu lah ya. Mhm. Pasti ngebahagiain mama, ngebahagiain adik-adik aku juga. Aku punya adik 2 di Surabaya. Mhm. Ya, ngebantu mereka. Oh, makanya lo bilang tadi nggak mau pacaran dulu. Makanya tadi lo ada penekanan kalau masih miskin jangan pacaran. Gitu maksudnya. Iya. Mungkin itu arahnya kali yang tadi ya gitu. Karena lo pengen ngebahagiain dulu orang-orang sekitar lo. Ya, pasti. Betul, betul juga sih. Setuju. Oke, kita juga punya satu faktanya lainnya tentang Richard yang pernah kita temukan. Kurangnya kasih sayang keluarga, Richard Derrick pernah jadi anak pang hingga bekerja sebagai kurir. Oh wow. Anak pang. Sama dong kayak aku dulu. Pang apa? Pang dut. Pernah jadi anak pang, hebat banget. Wah, anak pang, definisi anak pang itu kalau di Indonesia tuh beragam loh. Maksudnya kalau pang di luar negeri itu kan genre musik ya. Tapi Iya. pang di Indonesia itu didefinisikan orang yang di jalanan dengan rambut gimbal, nggak mandi. Kalau kamu tuh pangnya seperti apa? Lebih ke liar sih. Liarnya Nggak pulang-pulang seperti apa? maksudnya? Liar jarang pulang gitu. Aku lebih sering main sama teman, nginep di rumah teman. Terus Bad boy banget kamu tuh dulu gitu. enggak sih, lebih kayak ya udah gitu. Oke. Liar tuh luar biasa loh arti kata. Iya iya, senakal apa emang dulu? Senakal apa ya? Nakal pada umumnya atau tidak pada umumnya? Kayaknya pada umumnya gitu. Oke. Salah satunya? Jarang pulang, Jarang jarang pulang. masuk sekolah. Oh, Tapi standar pada umumnya setiap orang itu berbeda-beda ya. Nggak pulang-pulang gitu. Ya, itu berbeda-beda standarnya, kita harus garis bawahi dulu ya. Kalian gitu nggak Mungkin dulu? buat kamu Pak, buat kamu itu biasa, tapi buat orang lain itu di luar, Luar itu biasa. sudah luar biasa Iya. sekali ya. kamu gitu nggak dulu? Nggak. Itu luar biasa ya? Ada buat orang tua itu udah di luar batas loh. Iya. Ya kan, Mbak Eji juga pasti sepakat ya, apalagi ada anaknya di sampingnya. Iya. Tapi Richard, tadi kita lihat di artikel pernah jadi kurir apa? Aku dulu boleh nggak ya sebut? Aku Makanan. banyak sih, enggak. Dulu tuh ada kayak food, cuman Oh, akunnya ya, tuh makanan. akunnya yang beli. Aha, sorry. Jadi aku beli akun orang, aku pakai akun food orang. Oke. Jadi aku pakai akun itu buat jadi kurir. Oke, jadi kurir untuk antar makanan ya? Iya, terus sempat kerja di warkop temen juga, Ya nggak apa-apa. jaga angkringan juga. Jaga lilin. Bukan, Nggak kedengeran jaga apa? jaga angkringan juga. Jaga Angkringan. Tidak kedengeran kan pelan. Jaga warkop, angkringan juga. Terus sempat sampai waktu kelas menginjak 2 SMK, aku buka angkringan sama cewek aku. Sama cewek kamu? Sama cewek aku. Wow. Itu jaga warkop sama angkringan tuh umur berapa tuh? Wah, itu dari SMP Oh. kelas 1. Berarti kamu tuh udah terbiasa mandiri ya karena keadaan ya? Iya, ditekan aja. Ditekan. Oke. Apa pelajaran terbesar dari hidup kamu saat kamu remaja? Pelajaran terbesar, Hmm. jangan pernah berhenti jadi orang baik aja sih. Karena pasti ada orang baik lain yang di luar sana yang bakal nolong kita. Siapa orang paling baik yang pernah singgah dalam hidup kamu? Terutama pastinya keluarga aku, mama, kakak, Kaiwan, ya orang-orang yang berjasa lah di kehidupan aku. 100. Banyak. Tadi kamu bilang Kak Iwan Harun. Iwan Harun makeup ya? Betul, betul. Dia famous soalnya di kalangan Hairstylist. kami. Oh, hairstylist, maaf ya. Hairstylist. Dia salah satu orang yang Dia baik. bisa membuat Iya. bentuk rambut apapun. Kamu pernah dibentuk rambut apa? Saya berapa tahun dengan dia bentuk ke kiri ke kanan. Oh, dia bisa. Orang-orang baik ya, bener. Betul. Apapun yang kita lewati masih ada orang baik yang akan membantu kita ya. Iya. Iya. Oke, Richard, dari kita mau ngajakin kamu untuk bermain roda ambiar. Let's go, Richard. Kamu putar. Kamu di situ. Jangan takut, jangan khawatir, ini tergantung amal dan juga kebaikan ya. Silakan putar. Silakan kamu putar. 1, 2, 3. Kalau amalnya baik, pasti rodanya akan berhenti di tempat yang baik. Spill lokal WA kamu. Tuh kan? Udah. Mana HP-mu? Mana HP-mu, nak? Ayo.
Mungkin kamu habis telepon tukang jahit atau apa mungkin. Atau galon air mineral? Jangan dihapusin, jangan dihapusin. Kak Iwan. Kak Iwan, Kak Iwan, bener Kak Iwan, Anca, Rafa, Kak Iwannya berkali-kali. Kak Iwan, Kak Siti, Kak Eto, ada semua tuh di situ. Ada satu, dia panggil namanya Weh. Win. Siapa itu? Teman. Masa disebutnya Queen? Namanya emang Queen. Oh iya bener namanya Queen. Ini pakai soalnya iya bener chattingannya biasa. Lagi deket dengan seseorang? Enggak ada, Kak. Atau kamu lagi memprospek dia? Job kali di prospek. Ini dicek, Bang. Oke maaf ya. Oke, silakan putar lagi. Lagi puter nak puter nak. Lagi dong. Ayo putar. Ini muter juga percuma. Tuh kan? Oh my God. Ini. Oh my God. Ini, spill 3 foto terakhir di HP kamu. Oke. Yang mana ya? Emang boleh. Boleh dong. Mana dong, mana gitu. Ayo. Ayo kasih lihat kamera Rian. Siapa ini? Enggak itu. Ya Allah. Kak ini pacar temen aku, Kak. Aduh. Pacar teman? Oh my God. Jadi kamu suka nikung-nikung? Buat cowoknya. Ya, putusin. Lo hati-hati, dia berbahaya. Kita kembali saat lagi, kita beli pagi-pagi. Kasih dari malamku dan kasihmu. Kau tuangkan air dalam haus Geger. Alessio Sean Thyssen viral karena konten bermain basketnya yang jago banget kayak orang dewasa. Padahal masih berusia 9 tahun loh sahabat ambiar. Aduh, kok bisa sih udah kayak pemain-pemain streetball gitu. Kira-kira bakat Sean turun dari siapa ya? Benarkah? Katanya Sean sampai pernah menjuarai turnamen basket. Langsung aja kita dengar cerita selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Pagi-pagi ambil dia Sean dan juga Mama Valen. Yo. Oh wow. Asik. Oh wow. Kasih tepuk tangan dulu dong Sean. Keren banget. Mama Valen boleh silakan maju. Sean, kelas berapa Sean? 3. Kelas 3 Mama Valen, selamat Hai pagi. Sean. Halo Mama Valen. Sean, siapa pebasket favorit kamu? Kyrie Irving, Jamoran, sama Luka Doncic. Ulangi sekali lagi. Hah? Ulangi sekali lagi. Mansur S, manajer. Sean dan juga Mama Valen kami mengucapkan Terima kasih. terima kasih. Let's go sit down. Kita duduk dulu ya. Pemain basket juga, Kurt Cobain itu termasuk pemain basket ya, bukan? Itu Nirvana penyanyi, ya pemain band ya. Kurt Cobain. Ya maaf. Sean, main basket dari umur berapa? Dari 5 mau ke 6 tahun. Ini memang suaranya begini ya? Iya kan anak kecil. Oh, iya. Om. Banyak yang komen emang. Suaranya jangan diimut-imutin kan. Tapi memang suaranya begini. Sekarang kamu umur berapa, Sean? Aku umur 9 tahun sekarang. 9 tahun. Manggilnya gimana? Sean? Sean, ya. Sean. Ya. Sean, kenapa sukanya basket? Karena aku terinspirasi dari teman papa aku, rapper. Namanya Tuan 13. Nah, dia tuh dulu pernah main basket. Aku terinspirasi dari dia. Oh, papanya pemain basket juga, suka main basket. Itu dia. Kita orang tuanya nggak ada yang pemain basket. Tapi teman papanya Ya. suka main basket. Ya, jadi pas lagi main ke rumah diceritakan kalau dia pemain basket. Aha. Dia pulang, dia nonton TV-nya itu terus NBA, terus Profesor yang kayak di umur segitu kok nontonnya malah main basket ya. Tapi gitu. bagus. Profesor. Saya dulu nonton kuis dangdut. Umur segini kuis dangdut. Apaan tuh? Balikin dong. Berarti papanya tuh atlet basket. Nggak main sama sekali juga. Itu saya sudah nanya barusan.
Kan biar lucu gitu. Oh jadi papanya bukan atlet basket? Bukan. Jadi kita berdua bukan sama sekali basket. Berarti hebat dong dia nggak ada turunan mah. Iya, sampai kita pernah salah beli bola. Saking kok dia nontonnya ini terus kita belikan. Ternyata ukurannya ada ukuran kita beli apa 7 yang lebih gede. Salah iya. Oh iya. Kenapa basket sayang? Karena aku suka aja. Karena suka aja. Keren ya? Shaun ini anak keberapa? Dari satu aja. Satu-satunya. Iya. Terus sebagai mamanya memberikan fasilitasnya tuh apa aja? Karena tahu anaknya suka main basket, kemudian kelihatan dia punya skill, dribblenya jago banget. Iya, iya. Jadi awalnya pas aku ngeliat dia kok nontonnya ini terus nggak sesuai dengan umurnya kan. Iya. Akhirnya kita berdua nggak ada yang tahu basket, papahnya main cuman waktu SMP doang istilahnya, Iya. habis itu nggak lanjut lagi. Akhirnya kita masukin ke klub-klub kayak gitu sih untuk dia latihan, diasah lagi. Pertama kali ikut klub basket di umur berapa? 6 ke 7 lah. 6 ke 7. Oke, kita mau kasih lihat ini skillnya Shaun saat dia bermain basket termasuk ketika. Mana tuh? Shaun, skill main basket kamu itu di atas rata-rata loh, bahkan di atas Om sama pemain band. Kamu tuh jago banget. Kamu tuh ngerasa nggak kalau skill kamu tuh di atas kami-kami yang sudah dewasa? Enggak juga sih, masih ada yang lebih jago juga. Oh, aku tuh ngelihat hebat loh ya. Tapi hebat Sombong. ya, dari ngedribble terus jarak jauh dia. Iya. Slam dunk tuh bagus Aku banget. tuh ngeliat konten kamu yang kamu pura-pura nggak bisa main basket, kemudian kamu nantangin om-om, dan ternyata di situ kamu ngeliatin skill kamu jago banget. Kemudian banyak orang terpesona dengan skill kamu. Perasaan kamu tuh gimana sih ketika ngeliat orang dewasa begitu terpesona dengan skill kamu bermain basket? Kalau misal mereka ngeliat aku keren sih, aku berterima kasih kepada dia. Terus dari itu kalau misal ngeremehin ya aku nggak dengerin dia aja. Oh, oke. Buat Mama Valen, gimana caranya untuk mendidik Shaun supaya punya mental juara? Karena ini kan kalau ngomongin soal olahraga bukan hanya sekedar kompetisi ya, tapi juga harus punya mental siap menang dan juga siap kalah dan juga sportivitas. Ya aku sebagai orang tua makanya juga kita buat konten-konten ini juga melatih public speakingnya dia. Oke. Gitu. Jadi awalnya dia juga pemalu kayak aku introvert gitu, kayak mau ketemu orang aja dulu malu. Nah awalnya dibikin konten-konten gitu sama papahnya gitu. Jadi semua ide-ide tuh papahnya pure yang bikin ide tersebut. Nah walaupun kompetisi juga gitu, pas lagi diajak pertandingan dan di atas umurnya. Jadi bukan umur 9 tahun. Jadi kalau kompetisi ikut umurnya berapa? 10 kita malah dia Malah naik ya? Iya, dipercaya sama coach Akimnya dia untuk bermain di KU 10-nya. Oke, gitu. untuk urusan menang kalah itu gimana mempersiapkan mentalnya? Kita papanya selalu mensupport dia sih, kayak kalau kalah atau menang tuh biasa gitu. Itu hal yang suatu yang wajar. Dan dia malah kayak abis menang pun dia nggak sombong atau apa, malah kayak Pak tadi kayak aku kurang skill ini dia pengen tiap hari emang harus Luar mempertajam biasa. skillnya. Betul. Apa nama klub kamu? Sekarang belum ada sih. Belum ada. Kita kasih nama klub Hoba-Hoba. Shaun, ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini bikin konten tips and trick kalau main basket seperti apa. Mana dia? Wajah main basket aku nggak tahu loh ada trik-trik itu, namanya detail sekali kamu Shaun. Shaun sekarang nggak ikut klub tapi ada coach sendiri. Papahnya aja, akhirnya papahnya melatih ngulik ulang. Walaupun papanya bukan atlet ya. Ya, jadi mengulik ulang lagi. Tapi dalam seminggu itu Shaun untuk latihan basket atau main basket dikasih waktunya gimana? Berapa kali Shaun? Dia kalau nggak megang bola malah kayak tantrum bahasanya sekarang. Iya. Sehari kamu berapa jam megang bola basket? 2 jam. 2 jam. Yes. Kalau nggak dikasih apa yang terjadi? Wah, tantrum banget. Kayak waktu kita liburan pernah ke Australia, langsung panik. Aku nggak belajar nggak basket nih, nanti aku ketinggalan dengan teman-teman aku skillnya, kayak ada ketakutan seperti itu kayak gitu. Tapi memang benar ya, tidak ada yang hebat. Adanya tuh yang terlatih dan tidak terlatih. Dan kamu tuh termasuk yang hebat di usia segini tuh kayak mengukuhkan gitu. Pokoknya gua mah harus tekunin ini, harus ini, harus bisa. Terus, disiplin loh, hebat. Shaun, Komitmen. komitmen ya, itu penting dari Kalau udah gede mah biasanya suka nggak banyak yang nggak disiplin. Tadi di awal kita ngelihat Shaun beberapa kali megang piala, pernah ikut kejuaraan. Kita mau kasih lihat ketika Shaun ikut kejuaraan. Mana dia? Dalam lomba apa? Jadi yang terakhir ada kejurkot namanya. Jadi antar Jakarta Pusat dilatih antar klub kayak gitu. Oh, seusia dia enggak? 10, dia di atasnya, justru diminta dibantukan. Oh, Shaun pernah juara berapa aja sama teman-temannya?
1, 2, 3 pernah. 1, 2, 3 paling tinggi itu tingkat apa waktu itu? Kejur kot. Oh di kota Jakarta Iya. Pusat. Sean lebih suka 3 on 3, 1 on 1 atau berlima? 5. Lebih suka 5 ya, oh, kok kerja sama tim ya. Iya. Kamu posisinya apa? Forward guard? Point guard. Oh point guard. Oke ini kita mau kasih lihat ketika Sean bersama dengan pemain profesional. Aku harap ini bukan mimpi. Terima kasih Hang Tua, terima kasih Rakim. Foto sama siapa kamu itu Sean? Sama Rakim. Menantu siapa? Menantu Michael Jordan. Iya. Menantu Michael Jordan. Ini baru menantunya doang, belum Michael Jordannya loh ya. Hebat loh kamu. Itu ketemu di mana? Kok bisa? Pakai free pass atau Di gimana? Tanah Abang ya? Bukan. Tanah Abang. Di Ciracas. Di mana? Cilacap? Gor Ciracas. Oh Ciracas. Ciracas. Ngapain menantunya Michael Jordan ke Ciracas? Dia lagi pertandingan di klub Indonesianya dia. Apa rasanya kamu bisa ketemu sama idola kamu? Seneng banget. Seneng banget. Kamu pengen ketemu siapa lagi, Sean? Denny Sumargo belum ya? Denny Sumargo. Denny Sumargo. Denny Sumargo kalau sedang menyaksikan, ini ada seorang anak bernama Sean ingin ketemu kamu, Denny Sumargo. Basket sombong. Iya. Pengen ketemu sama Densu. Siapa lagi? Rico Lubis udah, Richard Insen belum. Richard Insen belum. Rico Lubis sudah pernah. Rico Lubis sudah, Richard siapa? Insen. Richard Limau. Ntar kita panggil lagi nih. Semoga bisa segera ketemu ya. Amin. Oke, boleh nggak kita lihat sekali lagi skill kamu? Kita sudah Boleh punya ring di dong. sini. Tunjukin sama kita. King, 1 lawan 2, dia akan lawan kita. Bantu gue. Siapa ya? Kita bersama kita dalam bagi-bagi Anda. Terima kasih banyak bintang tamu kita pagi hari ini. Terima kasih Keanu, Eiji, terima kasih ya. Sehat selalu. Arigato gozaimasu. Dan sukses dengan vokal grup kalian yang terbaru, rebranding dari Unity menjadi Change dan juga buat Chances. Support terus mereka. Richard, terima kasih banyak. Sound, thank you Sound dan juga Mama Valen. Dan terakhir kita saksikan ini dia Change di pagi-pagi Ambiar. Sampai jumpa. That's the music I've been singing something beautiful, 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 beautiful life. I've been feeling and believing all the miracles. I feel superstitious, superstitious.